Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4, saya Anissa Alvinor Laila dan 4 rekan saya Dia Puspita Sari, Saya Adinda Dewi Anggraini. saya Dwi Ais Aliani. Saya Heni Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan materi polimer dan beberapa contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari ikuti. Pengertian polimer sendiri adalah suatu makromolekul yang terbentuk dari bergabungnya molekul-molekul sederhana yang disebut dengan monomer melalui proses yang disebut polimerisasi. Berdasarkan bentuk susunan rantainya, polimer dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu polimer linear, adalah polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu lainnya membentuk rantai polimer yang panjang. Yang kedua, polimer bercabang, adalah polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Yang ketiga yaitu polimer berikatan silang atau cross linking, adalah polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lainnya pada rantai utamanya. Sambungan silang dapat terjadi ke berbagai arah sehingga terbentuk sambung silang 3 dimensi yang disebut polimer jaringan. Berikut adalah strukturnya. Reaksi pembentukan polimer. Yang pertama ada polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi terbentuk melalui bergabungnya monomer-monomer secara langsung melalui reaksi adisi. Monomer yang dapat membentuk polimer adisi harus memiliki ikatan rangkap 2. Beberapa contoh polimer adisi. Yang kedua ada polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi adalah pembentukan polimer melalui bergabungnya monomer-monomer sederhana menjadi molekul besar disertai pembebasan molekul lain atau biasanya H2O atau metanol. Pembentukan polimer kondensasi hanya dapat terjadi antara monomer yang mempunyai 2 gugus fungsi pada kedua ujung rantai molekulnya. Beberapa polimer yang terbentuk melalui kondensasi berikut adalah contohnya. Sifat polimer. Beberapa faktor yang mempengaruhi sifat fisik polimer ada 5. Yang pertama, panjang rata-rata rantai polimer, kekuatan dan titik leleh naik dengan bertambah panjangnya rantai polimer. Yang kedua, gaya antar molekul. Jika gaya antar molekul pada perantai polimer besar, maka polimer akan menjadi kuat dan sukar meleleh. Yang ketiga, percabangan. Rantai polimer yang bercabang banyak memiliki daya tegang rendah dan mudah meleleh. Yang keempat, ikatan silang antar rantai polimer. Ikatan silang antar rantai polimer menyebabkan terjadinya jaringan yang kaku dan membentuk bahan yang keras. Jika ikatan silang semakin banyak, maka polimer semakin kaku dan mudah patah. Yang terakhir ada sifat kristalinitas rantai polimer. Polimer berstruktur tidak teratur, memiliki kristalinitas rendah dan bersifat amorf atau tidak keras. Sedangkan polimer dengan struktur teratur mempunyai kristalinitas tinggi sehingga lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Pergolongan polimer. Polimer dapat digolongkan berdasarkan asalnya, jenis monomer pembentukannya, atau berdasarkan sifat terhadap pemanasan. Pertama, berdasarkan asalnya, polimer digolongkan atas. Yang pertama, polimer alam, yaitu polimer yang terbentuk secara alami, terdapat di alam. Kedua, polimer sintesis adalah polimer yang dibentuk dari industri, tidak terdapat di alam. Yang kedua, berdasarkan jenis monomer pembentukannya. Polimer digolongkan atas. 1. Homopolimer, yaitu polimer yang dibentuk oleh monomer yang sejenis. Yang kedua, copoliner adalah polimer yang dibentuk oleh monomer yang berbeda. Lebih dari satu jenis monomer pembentukannya. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya terhadap panas. Polimer digolongkan atas. 1. Polimer
termoplas, yaitu polimer akan melunak bila dipanaskan atau dapat didaur ulang. Yang kedua, polimer termosetting, yaitu polimer akan melunak bila dipanaskan, dapat didaur ulang. Dampak dari penggunaan polimer. Penggunaan plastik dalam industri makanan akan menyebabkan kontaminasi zat warna plastik. Styrofoam yang sering digunakan orang untuk membungkus makanan atau untuk kebutuhan lain juga dapat menimbulkan masalah yang memunculkan gejala gangguan saraf. Contoh polimer di kehidupan sehari-hari yaitu botol plastik. Nah, botol plastik ini termasuk ke dalam polimer polipropena. Ini adalah salah satu contoh polimer PVC, yaitu pipa kabel listrik yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Ember adalah contoh polimer dalam kehidupan sehari-hari. Silikon adalah contoh polimer di kehidupan sehari-hari. Itulah materi polimer dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.